Kita tuh hidup di dunia yang isinya data semua. Data seolah-olah menjanjikan kebenaran, tapi data juga bisa bohong loh. Nah, hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng di mana caranya membedakan mana data yang baik, mana yang buruk, dan mana yang benar-benar jujur. Ini pertanyaan yang penting banget. Setiap hari kan kita dibanjiri angka, grafik, statistik, semuanya seakan-akan nunjukin sebuah fakta. Tapi gimana kita bisa yakin? Gimana cara kita misahin mana yang beneran fakta dan mana yang cuma kelihatannya aja bener? Oke, kita mulai dari yang bagus-bagusnya dulu ya. Soalnya, kalau dipakai dengan benar, seperti yang ditunjukin sama ekonom Esther Duflo, data itu bisa mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi, padahal ada di depan mata kita. Coba deh lihat ini. Data itu bisa jadi indah banget kan? Ini bukan sekedar titik-titik acak. Ini tuh kayak peta hubungan antar manusia. Setiap titik itu satu orang, dan setiap garis itu hubungan pertemanan mereka di Facebook. Lewat data, kita jadi bisa melihat jalinan yang nggak kasat mata yang menghubungkan sebuah komunitas. Terus gimana caranya kita tahu siapa orang yang paling berpengaruh di jaringan ini? Ternyata bukan cuma soal siapa yang punya teman paling banyak. Jawabannya ada di konsep yang namanya eigenfactor centrality. Gampangnya gini, Anda dianggap penting kalau Anda terhubung sama orang-orang penting lainnya. Prinsip yang sama persis inilah yang bikin Google sukses besar di awal-awal. Sebuah website dianggap penting kalau banyak website penting lain yang ngasih link ke dia. Data juga bisa menjawab pertanyaan yang, sifatnya hidup dan mati. Di Tiongkok, para peneliti dihadapkan sama masalah polusi udara yang parah banget. Dan satu pertanyaan yang mengerikan, apa polusi ini beneran membunuh orang? Mereka pun pakai data buat cari jawabannya. Dan inilah temuan mereka yang mengejutkan. Ternyata, kebijakan pemerintah Tiongkok secara nggak sengaja menciptakan sebuah eksperimen alami. Di sebelah utara Sungai Huai, pemerintah kasih pemanas batu bara gratis yang bikin polusi udaranya jauh lebih tinggi. Sementara di selatan, nggak ada subsidi. Hasilnya, datanya nunjukin hubungan yang jelas banget. Angka harapan hidup di utara sungai secara signifikan lebih rendah. Ini bukti nyata kalau polusi itu benar-benar membunuh. Oke, sekarang kita pindah ke contoh lain, di mana data nggak cuma nemuin masalah, tapi juga bantu memperbaikinya. Di Gujarat, India, pabrik-pabrik itu seharusnya diaudit tingkat polusinya. Tapi ya, semua orang tahu kalau sistemnya itu nggak beres. Nah, ini dia masalahnya. Sistem yang lama itu punya konflik kepentingan yang parah. Pabrik bayar auditornya langsung. Ya jelas aja, auditornya pengen dapat kerjaan terus kan? Cara paling gampang ya kasih laporan yang bagus-bagus, walaupun itu artinya harus memalsukan data. Mirip-mirip lah sama skandal audit keuangan yang sering kita dengar. Jadi, para peneliti ini mendesain ulang sistemnya. Kuncinya apa? Mereka memutus hubungan finansial langsung antara pabrik dan auditor. Sekarang, pabrik bayar ke satu lembaga pusat, auditornya ditugaskan secara acak, dan ada pemeriksaan mendadak buat mastiin semuanya jujur. Insentif buat bohong jadi hilang kan? Dan hasilnya gimana? Di bawah sistem lama, perbedaannya jomplang banget. Laporan resmi bilang polusinya rendah, tapi pas dicek kenyataannya, polusinya tinggi banget. Data yang dilaporkan itu cuma fiksi. Tapi begitu sistem baru ini jalan, coba lihat apa yang terjadi. Boom! Tiba-tiba, laporan audit resmi sama hasil pemeriksaan ulang jadi cocok. Datanya mulai bicara jujur. Ini bukti kekuatan dari sebuah sistem yang dirancang dengan baik. Bahkan, saking suksesnya, reformasi ini akhirnya diadopsi jadi undang-undang di Gujarat. Keren kan? Nah, setelah kita lihat betapa hebatnya data yang baik, sekarang kita harus waspada sama sisi gelapnya. Otak kita itu emang dirancang buat nyari pola, dan ini bisa jadi bahaya banget pas kita lihat data. Kesalahan paling umum? Kita sering menganggap kalau ada dua hal terjadi bersamaan, artinya yang satu menyebabkan yang lain. Yuk, kita lihat contoh pertama. Grafik ini sering banget beredar di internet. Grafik ini nunjukin kalau penggunaan pestisida pada tanaman GMO itu naik, sejalan sama kenaikan diagnosis autisme. Korelasinya kelihatan kuat dan cukup bikin ngeri ya. Eits, tapi tunggu dulu. Kalau kita pakai logika yang sama persis, kita juga bisa bikin grafik ini. Penjualan makanan organik juga naik drastis di periode yang sama. Apa ini artinya makanan organik menyebabkan autisme? Tentu aja enggak. Ini nunjukin betapa gampangnya kita milih dua tren yang kebetulan sama, terus langsung menyimpulkan ada hubungan sebab akibat. Dan biar poin ini benar-benar nempel di kepala Anda dan gak akan terlupakan, lihat ini. Ada korelasi yang kuat banget antara jumlah film yang dibintangi Nicolas Cage setiap tahunnya sama jumlah orang yang tenggelam di kolam renang. Ini contoh yang paling absurd dan sempurna kenapa korelasi itu bukan berarti sebab akibat. Oke, contoh tadi emang konyol. Tapi gimana dengan yang satu ini?
Ini korelasi yang dipercaya sama banyak banget pembuat kebijakan di seluruh dunia. Grafiknya nunjukin kalau negara-negara dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih kaya. Kelihatannya logis banget kan? Investasi di pendidikan, negaranya jadi kaya. Tapi, seperti yang sering terjadi sama data, kesimpulan pertama yang paling jelas itu belum tentu benar. Kita harus tanya, ada nggak sih penjelasan lain buat pola yang kita lihat ini? Dan disinilah momen ahanya. Waktu kita ubah pertanyaannya, bukan lagi membandingkan tingkat pendidikan dengan tingkat PDB, tapi membandingkan pertumbuhan pendidikan dengan pertumbuhan PDB, korelasi kuat tadi tiba-tiba hampir lenyap. Ini artinya, cuma dengan naikin tingkat pendidikan di sebuah negara, itu nggak otomatis bikin negara itu jadi lebih kaya. Ceritanya jauh lebih rumit dari itu. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi sebab akibatnya kebalik. Negara yang lebih kaya, yang mampu biayain pendidikan yang lebih baik, bukan sebaliknya. Atau mungkin ada variabel lain yang nggak kelihatan. Misalnya pemerintahan yang stabil dan bagus, yang jadi penyebab dua-duanya. Tingkat pendidikan yang tinggi, sekaligus pertumbuhan ekonomi yang kuat. Jadi, gimana dong cara kita menavigasi dunia data yang rumit ini? Jawabannya bukan dengan menghindari data, tapi justru mendekatinya dengan disiplin dan sikap skeptis yang sehat. Kutipan dari Profesor Duflo ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Gampang banget bikin cerita yang meyakinkan dari sebuah grafik. Tapi cerita itu sendiri, sekalipun kedengarannya masuk akal, itu bukan bukti. Data harusnya dipakai buat menguji cerita itu, bukan cuma buat mendukungnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Anggap aja ini toolkit sederhana buat Anda. Pertama, selalu mulai dengan pertanyaan yang jelas. Kedua, jadi detektif dikit. Data ini asalnya dari mana sih? Ketiga, bersikaplah skeptis, terutama sama pola yang kelihatannya terlalu sempurna. Dan yang paling penting, gunakan data untuk menguji cerita Anda, bukan cuma untuk mendukungnya. Coba cari bukti yang justru bertentangan. Kemampuan buat berpikir kritis tentang data itu salah satu keahlian terpenting yang bisa kita punya saat ini. Jadi lain kali Anda lihat grafik atau statistik yang menarik, berhenti sejenak dan coba tanyakan pada diri sendiri, cerita apa sih yang lagi coba dijual ke saya? Dan apakah itu beneran kebenarannya?